وسجننا ورزقنا وسجد لمن محابر وتحاول البدر محمد لكم وشكر من محمد المستقر وتطرح لكم البدر سلم أن الله تعالى يلي درجات في الجنة ولا عليه في جوار النبي سجن وشهد وصلهم وعن بركة وأسرار أنوار ولم نفاتهم وإشراقة وإمدادات وقدسان ونور في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بأن الله بنية صلاح القلوب والقوالب والحصول على كل المطالب جاي سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله الأطيب وأصحابه ذوي المناقب وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddir lisani wa di qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan karunia nikmat yang begitu agung kepada kita semua sehingga masih bisa berkumpul kembali di Masjid Besar Al-Istiqomah ini. Alhamdulillah sudah memasuki hari ke-27 Ramadan. Maknanya pun 2 atau 3 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Al-Fakir teringat hadis yang pernah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, disebutkan di dalam kitab Mujma'uz Zawaid. Di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamilan." Seandainya manusia itu mengetahui terhadap apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini daripada pemberiannya Allah, termasuk daripada rahmat, guyuran rahmat, imdadat, nafahat, asror, dan juga keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, latamannau an yakuna haulan kamilan, pasti manusia itu bakalan berangan-angan, berharap untuk bulan Ramadan ini terdapat di sepanjang tahun. Karena begitu dahsyatnya pemberian Allah di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan hanya tinggal 2 atau 3 hari lagi ya. Mari kita maksimalkan, kita pergunakan sisa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dikarenakan dalam hadis niku pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu ketika khutbah, manakala beliau menaiki mimbar, setiap langkahnya beliau itu mengucapkan amin 3 kali. Jadi setiap naik ke anak tangga beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah khutbah selesai, sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, gerangan paduka kenapa kok mengucapkan amin ketika paduka menaiki anak tangga?" Nabi Muhammad pun menjelaskan, "Inna Jibril alaihissalam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allahu." Nabi Rasulullah SAW menjawab, ketika itu
ketika saya menaiki mimbar, malaikat Jibril datang kepada saya dan berdoa, man adraka syahrul Ramadan, barang siapa yang menjumpai mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah, famata fadakhalan nar fa'abadahullah, kemudian kok dia itu meninggal, didoakan sama malaikat Jibril, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad mengamini. Jadi Nabi Muhammad mengamini. Jadi yang doa malaikat Jibril yang mengamini itu adalah Rasulullah. Kenapa ya? Karena itu tadi, ampunan Allah, rahmat Allah itu bercucuran di bulan Ramadan. Ketika seseorang itu menjumpai bulan Ramadan dan tetap tidak mendapatkan maghfirah, itu maknanya orang tersebut tidak menghadap kepada Allah ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, man adraka abawahi au ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala nar fa'abadahullah. Amin yang kedua, malaikat Jibril itu berdoa, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar fa'abadahullah, dia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya Allah, na'udzubillah. Dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Yang ketiga, siapa orang yang ketika disebutkan nama kamu, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia kok tidak mau bersalawat kepada Nabi, maka semoga dia itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijauhkan dari ketiga golongan ini. Auzubillah. Terus menawi disebutaken namanipun Gusti Kanjeng Nabi bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebab kenapa dalam riwayat lain dikatakan ketika Sayyidatuna Aisyah niku sedang menjahit ya, di waktu sahur, terus tasik peteng ya, pencahayaan nggih minim. Ketika beliau Sayyidatuna Aisyah niku sedang menjahit, tiba-tiba jarum jahit beliau itu jatuh. Karena ruangannya itu gelap, jadi Sayyidah Aisyah itu tidak bisa mencari jarum beliau yang jatuh tersebut. Ketika dikala demikian, tiba-tiba masuklah Rasulullah SAW ke ruangan tersebut. Lalu langsung ruangan yang tadinya itu gelap, dengan masuknya Rasulullah SAW, ruangan tersebut menjadi terang. Sehingga Sayyidah Aisyah pun dapat mencari, melihat jarum jahit beliau yang jatuh. Sehingga Sayyidah Aisyah pun beliau takjub berkata, ma'at wa awajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya, betapa bercahayanya wajah paduka wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wailun liman la yarani ya Aisyah, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat aku wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah pun berkata, man la yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat kepada paduka? Rasulullah pun menjawab, al-bakhil, orang yang tidak bisa melihat kepadaku itu adalah orang yang pelit ya. Sayyidah Aisyah pun berkata kembali, siapa itu orang yang pelit? Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW, allazi la yusalli alayya idza sami'a bismi, yaitu orang ketika mendengar disebutkan namaku dia tidak mau mengucapkan sholawat kepadaku, itu adalah orang yang bakhil, orang yang nantinya di hari kiamat tidak bisa melihat kepadaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mugi-mugi Allah memberikan rezeki kepada kita dapat
melihat kepada Nabi Muhammad SAW walau fil manam, meskipun dalam keadaan mimpi, diberikan rezeki bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daibai, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Man ra'a wajhaka yas'ad, orang yang memandang kepada wajah paduka yaitu wajah Rasulullah, yas'ad, dia itu akan bahagia. Terus mugi-mugi Ramadan selesai kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, hadis berikutnya, dan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonipun Allah niku tujuan utama. Al-Imam Al-Haddad Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengatakan dalam qasidahnya, sidqan wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal, puncak daripada keinginanku, cita-citaku itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho itu termasuk sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Terus wonten tiga perkara ini Allah sembunyikan di dalam tiga perkara yang lain. Khub, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara yang lain. Apa itu? Khaba'a ridhahu fi ta'atih. Allah itu menyembunyikan keridhoannya Allah fi ta'atih, di dalam ketaatannya. Terus ridhonya Allah niku Allah sembunyikan di dalam ketaatannya. Maka di sini dikatakan fala tahtaqiru min ta'ati syai'an la'alla ridhahu fiha. Maka jangan pernah sekalipun meremehkan daripada perbuatan taat, meskipun itu taat yang kecil, jangan diremehkan. Kenapa? Fala alla ridhahu fiha, kemungkinan keridhoannya Allah itu terdapat di dalam ketaatan tersebut. Pun banyak cerita dalam hadis, ada orang itu mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, itu gara-gara dia hanya menyingkirkan duri yang ada di jalan, gara-gara dia itu memberikan minum kepada hewan yang kehausan. Terus boten, jangan sampai meremehkan taat sekecil apapun itu taat. Kemudian yang kedua, khaba'a suhtahu fi ma'siyatih, fala tahtakirun min ma'siyati syai'an. Kemudian yang kedua, Allah itu menyembunyikan kemurkaannya Allah, murkanipun Gusti Allah niku wonten ing dalem maksiate. Terus tidak boleh kita niku meremehkan maksiat sekecil apapun maksiat tersebut. Jadi boten angsal, walah cuma ngeten, cuma ini, cuma itu, boten angsal. Kenapa? Fala ala suhtahu fiha, kemungkinan murkanya Allah itu terdapat di dalam maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, khaba'a wilayatahu fi khalqih, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara makhluknya. Fala tahtakiru min ibadi syai'an. Terus Allah menyembunyikan walinya Allah, kekasihnya Allah itu terdapat di antara hamba-hambanya. Maka tidak boleh meremehkan daripada hamba-hambanya Allah sedikit pun. Terus boten angsal ngeremehkan orang lain, itu tidak boleh. Terus tidak boleh meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain itu pun boten angsal. Niku tirose Kanjeng Nabi ini termasuk sifat kibir, sifat sombong king ngoten ku. Tirose Nabi ghamtun nas al-kibru, sifat sombong niku menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya wa anis Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil dzarari minal musyrikin yubayyatun fayusibuna min nisa'ihim wa dzararihim faqala hum minhum muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh sahabat As-Sa'ab bin Jassamah menuturkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad itu pernah ditanya. Sebetulnya yang bertanya itu adalah perawi ya, adalah As-Sa'bu, ya, yang bertanya adalah As-Sa'bu bin Jassamah. Terus Rasulullah itu pernah ditanya, apa pertanyaannya? Aniz zarori minal musyrikin. Rasulullah ditanya tentang zarori minal musyrikin, tentang daerah atau negara yang di situ dihuni oleh kaum musyrikin. Rasulullah ditanya tentang negara ataupun daerah yang di situ dihuni oleh kaum musyrikin. Yubayyatun, yang diserang secara tiba-tiba. Fayusibuna min nisa'ihim wa dzararihim. Kemudian mereka menyerang, melukai ataupun membunuh min nisa'ihim daripada perempuan-perempuan al-musyrikin wa dzararihim dan anak-anak mereka. Faqala, kemudian Nabi menjawab, hum minhum. Perempuan-perempuan dan anak-anak kecil itu termasuk daripada mereka, yaitu kaum musyrikin. Terus mananipun terkadang dalam satu peperangan itu kaum muslimin terpaksa harus menyerang musuh itu di waktu malam. Jadi di dalam satu peperangan itu terkadang kaum muslimin itu harus menyerang musuh itu di waktu malam, ketika musuh itu dalam keadaan lalai ya, tidak siaga, dan juga ketika musuh itu lagi posisinya, kondisinya itu lagi bersama dengan istri-istri dan anak-anaknya. Nah, sehingga ketika kaum muslimin itu menyerang ya di waktu malam tersebut ya, maka kaum muslimin ini tidak mampu ketika dalam penyerangan terkecuali berkonsekuensi untuk melibatkan anak-anak dan wanita-wanita, perempuan-perempuan. Nah, itu ditanyakan oleh sahabat tersebut, ini bagaimana ketika dalam kondisi tersebut? Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hum minhum, bahasanya perempuan-perempuan dan anak-anak kecil tersebut itu minhum, termasuk daripada kaum musyrikin. Terus maksudnya boleh dibunuh atau tidak. Penjelasan ulama di dalam fiqhul hadisnya, pemahaman hadisnya yang dijelaskan oleh ulama di sini menunjukkan jawazul igharah alal musyrikin lailan walau qutila ma'al muqatalatin nisa wasibyan. Diperbolehkannya menyerbu terhadap kaum musyrikin di waktu malam ketika keadaan mereka itu sedang lalai. Nah, meskipun nanti itu melibatkan perempuan-perempuan dan anak-anak. Ya, meskipun dalam hal ini ya, dalam membunuh anak-anak dan perempuan itu masih terdapat khilaf di antara ulama. Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Auza'i, beliau pendapat dua ini menyatakan la yajuzu qatlun nisa wasibyan bihalin hatta law tatarosa ahlul harbi bin nisa'i wasibyan. Jadi tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak dalam kondisi apapun, meskipun ahlul harbi ya, musuh perang itu menjadikan anak-anak ataupun perempuan ini sebagai perisai, ataupun mereka berlindung dalam satu benteng ya bersamaan dengan perempuan-perempuan dan anak-anak tersebut.
itu tetap gak boleh dibunuh. Ya, anak-anak sama perempuan tidak boleh dibunuh. Dalam kondisi apapun, meskipun orang ahlul harbi yang diperangi ini menjadikan mereka sebagai perisai, itu tetap tidak boleh dibunuh. Dengan berbagai dalil yang mereka paparkan. Namun pendapat qala Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur, pendapat jumhur termasuk pendapat Imamuna Imam Syafi'i, beliau mengatakan yajuzu qatlun nisa wasibyan fil bayat, ya. Diboleh membunuh anak-anak dan perempuan fil bayat, yaitu dalam kondisi penyergapan terhadap musuh di waktu malam. Dados seperti yang di makna hadis tersebut. Hanya diperbolehkan yaitu ketika penyergapan terhadap musuh di waktu malam. Jam'an bainal ahadits amma fi ghairil bayat falah. Adapun di selain kondisi tersebut itu tidak boleh. Ya, terkecuali di selain kondisi tersebut itu tidak diperbolehkan. Kemudian hadis berikutnya wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tabi'au fi yaumi badrin irji falan asta'ina bi musyrik rawahu Muslim. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li rajulin terhadap seorang laki-laki tabi'ahu yang mengikuti beliau fi yaumi badrin, itu pada hari Badar, peperangan Badar, Nabi mengatakan kepada seseorang tersebut, ya, irji, kembalilah kamu falan asta'ina bi musyrik, ya. Kembalilah kamu, aku tidak meminta pertolongan dengan seorang musyrik. Dan terus hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah ini istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga kalau dalam hadis Sayyidah Aisyah termasuk mendapatkan gelar al-mukthirin. Terus wonten istilah al-mukthirina fi riwayatil hadis, yaitu sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu ada 7 sahabat. Syarat untuk masuk dalam al-mukthir dikatakan banyak meriwayatkan hadis, yaitu ketika sahabat ini telah meriwayatkan 1000 hadis lebih. Dan itu terdapat 7 sahabat, salah satunya adalah Sayyidah Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW. Selain itu terdapat Sayyiduna Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Anas bin Malik, dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 sahabat yang meriwayatkan 1000 hadis lebih. Nah, ini konteksnya hadis berikut ini, yaitu ketika Nabi dalam peperangan Badar, dalam perjalanan peperangan Badar, ketika Nabi sampai di satu tempat, di situ ada seorang musyrik, ya, seorang kafir yang datang kepada Nabi. Memang seorang musyrik ini dikenal memiliki kekuatan dan ahli dalam berperang. Nah, ketika dia datang untuk berniatan membantu Rasulullah dalam peperangan tersebut, sahabat itu senang, wah ada bantuan ini, dia itu orangnya kuat, kaza gini. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyatakan irji falan asta'ina bi musyrik, ya. Kembalilah kamu, ya, saya tidak meminta pertolongan dengan seorang yang musyrik. Atau sebelumnya Nabi tanya dulu, apakah kamu itu beriman kepada Allah? Apakah kamu itu seseorang yang beriman? Si musyrik ini, si rajul ini mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan irji falan asta'ina bi musyrik. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Fiqhul hadis menunjukkan bahwasanya la tajuzul isti'ana bil musyrikin fil qital wa huwa qaulul jumhur. Lihadal hadis. Pemahaman dalam hadis tersebut, ulama menerangkan tidak boleh meminta pertolongan dengan seorang musyrik, dengan al-musyrikin, dengan musyrik, ya, orang kafir fil qital, ya, di dalam peperangan. Wa huwa qaulul jumhur, ini adalah qaulul jumhur terhadap hadis ini. Qala al-Hanafiyah wa jamaah.
Hanafiyah dan sekelompok ulama mengatakan yajuzu dzalika. Boleh. Ini menurut Al-Hanafiyah wa Jamaah, jadi terdapat khilaf ya. Yang pertama tadi dikatakan la tajuzu ya al-isti'anah. Kemudian yang kedua ini pendapat Al-Hanafiyah wa Jamaah mengatakan yajuzu dzalik. Boleh. Ya, insyaallah diteruskan besok subuh penjelasan dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sudah dikaji sedikit ini memberikan manfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditutup majelis subuh, kajian subuh ini dengan doa yang akan didoakan. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.